Halo semuanya, selamat datang di video saya selanjutnya, edukasi tentang gangguan kepribadian narsistik atau yang sering disebut dengan NPD. Merupakan sebuah gangguan personality dari cluster B disorder, yaitu satu cluster dengan sociopath, psychopath, NPD, histrionic, borderline personality disorder. Sebelumnya di video yang sudah diupload, saya sudah menjelaskan tentang apa itu gangguan kepribadian ini dan juga tipe-tipenya. Bagi orang yang mengalami pengalaman pribadi hidup atau berinteraksi dengan seorang NPD, akan menilai bahwa orang NPD ini seseorang yang tidak bisa diprediksi, kelakuannya di luar batas logika, tidak masuk akal sehat, tidak wajar, membingungkan, mood swing, kadang baik, kadang jahat, kayak jungkat-jungkit, bisa dibilang seperti itu. Atau ada yang bilang perilaku Jekyll and Hyde. Nah, tenang aja, karena ternyata orang NPD atau orang dengan gangguan kepribadian narsistik sebenarnya adalah orang yang predictable. Artinya, sepanjang hidupnya dia akan terus-menerus mengulangi siklus yang sama. Tentu kalian kaget karena saya bicara bahwa dia akan mengulangi siklus terus-menerus yang sama. Di satu sisi, orang ini sangat strategik dan manipulatif, tapi sebenarnya jenis NPD ini sulit untuk melakukan introspeksi diri. Ada 3 fase siklus dalam hubungan dengan seorang NPD. Yang pertama yaitu idealization phase. Dari namanya idealisasi, yang kata lainnya adalah love bombing. Artinya, masa fase awal ini digunakan oleh orang dengan gangguan kepribadian dari cluster B atau NPD, psikopat, sosiopat untuk menggait atau memastikan bahwa korbannya sudah bisa dikontrol olehnya. Kemudian siklus kedua yaitu devalue. Di sini di mana para korbannya akan mulai merasa bingung, bahkan tidak mengenali bagaimana bisa kenal dengan orang yang berperilaku abusif, yang awal-awalnya baik. Dan yang ketiga, fase discard atau fase pembuangan, di mana hubungan ini cenderung berakhir. Namun ada fase keempat yang disebut dengan istilah Hoover. Dalam istilah psikologi, Hoover yaitu ketika beberapa kejadian orang-orang NPD, psikopat, sosiopat cenderung akan kembali kepada mantannya. Hal ini akan saya jelaskan secara detail di tema video selanjutnya. Mengapa seorang NPD ini akan kembali kepada mantannya, atau setidaknya akan berusaha untuk kembali kepada mantannya. Dari fase pertama, idealization atau love bombing, devalue, discard, semuanya mengandung emotional roller coaster. Artinya akan banyak perasaan up and down yang dirasakan oleh pasangannya, seperti roller coaster ya, ibaratnya orang yang berinteraksi dengannya, terutama orang terdekatnya, karena orang-orang yang tidak terlalu dekat dan tidak menjadi pasangan dari NPD ini pasti akan sulit untuk mengerti apa yang dirasakan oleh korbannya. Dan walaupun dia mengalami fase ini terus-menerus, mereka sulit sekali untuk berintrospeksi atau beradaptasi. Hal ini disebabkan oleh
ada dorongan keharusan yang sangat kuat, dan bahkan menurut scanner dari hasil scan pada bagian otaknya menunjukkan bahwa ada kebutuhan, kebiasaan, pola yang terus-menerus dilakukan, sehingga bisa dibilang bahwa cluster B personality disorder ini adalah memiliki perilaku abusif yang cukup terprediksi. Kemudian saya akan menjelaskan lebih terperinci tentang fase pertama, yaitu idealization phase atau love bombing. Dari kata-katanya aja love bombing, sehingga bisa dibilang prosesnya terjadi cukup intens, relatif cepat, dan juga tidak disangka-sangka seperti itu. Para korban yang di akhir dari hubungan menceritakan tentang kejadian idealization phase atau love bombing akan terus merasa rindu dengan momen-momen itu, dan bahkan banyak pengakuan atau kesaksian yang bilang bahwa mereka mengira bahwa ini adalah pasangan hidupnya, orang yang sudah ditunggu-tunggu, orang yang berbeda, orang yang unik, orang yang sangat spesial. Biasanya durasi idealization phase atau love bombing ini bisa terjadi bervariatif tergantung masing-masing. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan sampai 6 bulan. Sampai pasangan dari NPD ini benar-benar percaya dan cenderung submisif kepada NPD ini sendiri. Ada yang bilang dia sebenarnya orangnya ramah sekali, orangnya suka royal, sama teman-temannya juga baik. Ada yang kesaksian juga bilang bahwa dia bahkan rela untuk memberikan hadiah-hadiah kepada pasangannya. Orangnya peduli, sopan, dan juga pada fase ini orang NPD akan menanya banyak hal tentang pasangannya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dimungkinkan di kemudian waktu bisa dapat digunakan. Ada istilah yang disebut dengan mirroring, sehingga pasangan NPD psikopat dengan superficial charmnya ini bisa secara natural membuat pasangannya merasa bahwa ini adalah soulmate-nya, atau bahkan orang yang pertama kali paling mengerti dia, seperti itu. Di dalam fase pertama ini seringkali juga terjadi apa yang namanya fake promise atau janji-janji yang besar, seperti serius hubungannya, atau bahkan janji ingin segera menikah atau melamar, sehingga pasangan korbannya ini akan cenderung merasa senang, banyak berharap, dan tentu dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Dari situ mulai perlahan-lahan akan timbul sebuah hubungan yang submisif, sampai akhirnya orang dengan gangguan kepribadian ini akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu devalue. Devalue digunakan salah satunya untuk mengetes atau memastikan bahwa pasangannya yang menjadi korban ini benar-benar tunduk dengannya. Perlu digarisbawahi bahwa fase love bombing tadi tidak ada perasaan cinta atau bonding seperti yang dirasakan oleh orang normal pada umumnya, sehingga
perilaku sopan, baik, ramah tersebut memang bisa dilakukan oleh orang dengan gangguan kepribadian ini, namun secara perasaan mereka tidak ikut merasakan apa yang disebut perasaan empati, rasa sayang, rasa tulus, welas asih. Mereka tidak paham, tapi memang bisa mimicking atau acting as if mereka merasakan itu, karena selama ini mereka sudah banyak belajar dari pengalaman pribadi atau melihat ekspresi-ekspresi orang, sehingga mereka pandai untuk memberikan tindakan-tindakan yang seakan-akan memang penuh dengan perasaan, walaupun sebenarnya apa yang dirasakan sangat berbeda dengan orang yang normal atau yang disebut dengan istilah neurotropical. Kemudian setelah orang NPD memastikan bahwa pasangannya ini sudah cukup submisif, mencintai dia dengan tulus, bahkan rela berkorban untuk pasangannya yang NPD ini, maka seorang NPD akan menganggap bahwa Anda atau orang lain itu seperti appliances, yaitu perkakas atau milik kepemilikan yang sebaiknya bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini sangat dimungkinkan bahwa seorang NPD memiliki pasangan atau yang disebut dengan supply lebih dari satu orang, karena supply ini dapat berperan masing-masing. Dalam artian supply yang satu berguna untuk menaikkan status, image, atau bahkan supply yang satunya memberikan sumbangsih waktu, tenaga, atau mungkin supply yang satunya memiliki money resource yang bisa meningkatkan atau memberikan benefit kepada NPD, sehingga cenderung akan di-maintain semua supply-nya. Walaupun tidak selalu, tapi rata-rata atau sebagian besar akan melakukan hal ini. Dan setiap supply-nya itu akan mengalami emotional roller coaster, up and down, yang akhirnya akan berdampak pada sebuah efek yang disebut trauma bond, cognitive dissonance, atau Stockholm Syndrome, yang mungkin nanti saya akan jelaskan secara lebih rinci tentang topik ini di video khusus trauma bond atau Stockholm Syndrome itu. Sehingga ketika pasangannya di fase devaluasi ini akan berusaha terus-menerus melakukan yang terbaik kepada NPD ini, tapi apa yang dilakukan tidak akan pernah cukup, sampai-sampai bahkan korban akan merasa selalu salah, atau yang disebut dengan walking on eggshells, artinya bingung, apapun yang dilakukan selalu kurang, selalu salah, dan merasa tidak dihargai. Nah, efek yang paling parah yaitu self-esteem dari korbannya akan mulai tergerus sampai dia merasa dirinya tidak berguna, tidak berharga, karena apapun yang dia lakukan berkutat dengan pasangan NPD ini yang abusive, tidak pernah dihargai, tidak pernah di-appreciate, dan terus-menerus lelah dalam hubungan yang penuh dengan emotional depression itu ya, dengan segala up and down-nya itu. Dan semua waktu, pikiran, tenaganya bisa hanya tertuju dengan orang itu, disebabkan oleh adanya cognitive dissonance, trauma bond dari hasil chemical yang dihasilkan di otak para korbannya ini. Sampai-sampai dia akan kehilangan jati dirinya, waktu, dan hal apapun yang dia kerjakan akan menjadi terganggu karena hubungan yang abusive ini.
sehingga sebagai korban atau orang normal yang empatetik akan cenderung lebih banyak dirugikan. Saya sudah membuat sebuah video yang dimana perilaku-perilaku cluster B personality disorder ini dirangkum dalam sebuah perilaku kebiasaan yang disebut dengan Devil's Toolkit. Mungkin kalian bisa cek di video selanjutnya untuk lebih paham seberapa besar efek yang bisa ditimbulkan dari hubungan dengan seorang NPD. Kemudian yang ketiga, fase discard. Fase discard ini dari namanya discard, artinya selesai atau dibuang, sudah selesai fungsinya dan layak untuk dibuang. Mengapa dunia psikologi menyebut ini adalah discard? Karena dari awal tujuan sebuah hubungan ini bukan take and give, tapi hanya take, sehingga yang give akan terus merasa lelah dan tidak akan pernah cukup atau dihargai. Lainnya sebuah perkakas yang udah selesai dipakai, dan apalagi jika seorang NPD sudah mendapatkan supply yang baru atau mainan yang baru, maka supply yang lama ini akan dibuang begitu saja atau juga disimpan dalam sebuah rak yang dia akan meninggalkan supply ini. Lalu jika sewaktu-waktu ia membutuhkan, baru narsisis akan menghubungi kembali korban yang sudah melalui fase discard ini. Sebagian besar yang ada, para NPD lebih memilih untuk pergi begitu saja, ghosting, artinya tidak memberikan informasi apapun. Bahkan ketika mereka sedang dalam hubungan baik-baik saja, NPD dengan mudah untuk move on, lupa, as if nggak terjadi apa-apa, sampai akhirnya korban ini merasa tersesat, bingung, bahkan tidak sedikit juga yang ingin mati seperti itu. Karena dalam sebuah hubungan yang penuh dengan roller coaster itu diakhiri dengan sesuatu yang tidak ada closure, artinya tidak ada kata-kata apapun dari seorang NPD yang menunjukkan bahwa hubungan telah berakhir, dan bahkan tidak ada apresiatif sama sekali dari apa yang sudah dilakukan oleh para supply-nya. Dari hal ini, korban bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun akan stuck dan susah untuk pulih, untuk recovery, untuk healing. Sama seperti dengan pengalaman saya, tanpa ada edukasi dan ilmu pengetahuan yang real tentang hal ini akan sangat sulit, karena perasaan itu seakan-akan kita terjebak dalam sebuah kabut yang pekat, dimana kita tidak tahu kita harus bagaimana. Dengan seluruh edukasi ini membuat semuanya menjadi jelas, clear, dan mudah sekali untuk akhirnya bisa move on. Kemudian fase keempat yaitu hover. Ketika supply yang sudah melalui fase discard, artinya putus begitu, maka akan berada di shelving, artinya di rak. Ibarat seorang anak kecil yang sudah selesai bermain, kemudian mendapatkan mainan baru. Nah, ketika dia mendapatkan mainan baru, dia akan bosan dengan mainan yang baru. Tapi terkadang dia masih ingin kembali ke mainan yang lama. Ketika dia ingin kembali ke mainan yang lama, sama seperti orang NPD dianalogikan sebagai anak kecil yang kembali ke mainan yang lama, yaitu akan menghubungi supply sebelumnya as if tidak terjadi apa-apa. Karena narsisis sendiri sangat mudah move on,
di mana tidak memproduksi adanya hormon dopamin, serotonin, oksitosin yang menyebabkan sebuah bonding antar hubungan manusia. Ketika tidak ada perasaan cinta atau bonding sedikit pun, maka tentu seorang narsisis dan semua orang yang menderita kepribadian pada klaster B ini akan mudah sekali move on dan as if segala sesuatu itu tidak terjadi, karena sejak awal tidak ada investasi perasaan yang menjadikan narsisis ini bonding dengan para pacarnya, mantannya, atau orang-orang terdekatnya, sehingga bisa sedikit disimpulkan bahwa korbannya ini akan bingung dan akan bertanya, sebenarnya ada nggak rasa sedikit pun dari seorang NPD atau psikopat sosiopat ini pernah mencintai dia. Banyak dari kesaksian dan hasil interview yang saya dapat, sayang sekali bahwa pengakuan yang lebih saintifik mengatakan bahwa memang bisa dibilang rasa cinta yang dimengerti sebagian besar korbannya atau orang neurotypical, orang normal, empatetik, itu sangat berbeda dengan pengakuan atau yang disebut dengan cinta dari sudut pandang seorang NPD atau seorang psikopat. Mereka mengartikan cinta berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga mereka sulit sekali untuk memahami perasaan apa yang dirasakan korbannya. Dalam hal ini, ketika sudah melewati 3 fase siklus ini, NPD akan terus melanjutkan hidupnya dengan mencari pasangan baru atau mencari suplai tambahan, baik pacar atau pacar tambahan atau bahkan teman dekat atau TTM atau apapun yang bisa dia jadikan menjadi suplai, sehingga terus menerus siklus itu akan berulang tanpa ada habisnya dan jarang sekali atau hampir sulit sekali untuk introspeksi diri atau bahkan berubah, kecuali secara sadar mengikuti terapi dari bantuan orang profesional yang membutuhkan waktu yang cukup lama, komprehensif, dan tentu diperlukan dari kesadaran diri sendiri, di mana kesadaran ini sangat sulit dan hampir tidak mungkin ditimbulkan dari orang dengan gangguan personality disorder cluster B. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menambah ilmu pengetahuan, atau jika memang kalian sedang mengalami hubungan abusif, bisa menjadi pencerahan buat kalian. Dan saya sarankan untuk melihat video secara lebih lengkap mengenai istilah-istilah psikologi tentang NPD ini, supaya kalian bisa cepat pulih, recovery, dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Sekian video dari saya. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh subscribe, like, dan juga ikuti video selanjutnya yang selalu berkaitan dengan video-video yang sebelumnya juga. Thank you.